Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan semua sepertinya. Alhamdulillah. Masuk semua ya? Masuk. Oke. Hari ini geografi ya pelajarannya? Iya. Hari semua perlu absen ini. Mari kita absen dulu. Sambil nanti kita coba mengelompokkan. Alhamdulillah senyum. Mari senyum. Oke. Bijak. Oke. Hadir. Oke. Anwar. Alhamdulillah. Allahumma inna Kemarin kita sudah belajar biosfer ya, kalau nggak salah litosfer dan atmosfer ya. Iya. Biosfer itu apa? Keadaan muka bumi ya. Tuh. Berarti kalau litosfer itu tentang tanah atau batuan. Kalau atmosfer lapisan udara. Oke, saat ini insya Allah kita mulai satu lagi, yaitu lapisan hidrosfer. Sip, ya, coba ya seberapa ininya. Oke, hidrosfer. Insya Allah ini kita belajar itu harus punya tujuan. Nah, nanti di hidrosfer rencana ibu untuk kalian kita mengumpulkan beberapa contoh nih fenomena hidrosfer dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah nanti kalian sedikit mendapatkan materi, maka nanti bisa kalian gunakan Chromebook yang link ke Pak Tiko di Google Classroom kan? Oke, insya Allah juga itu kirim. Nah, kemudian yang kedua tujuannya nanti menyimpulkan hasil pengamatan ini. Kita bukan mengamati di luar sana enggak, tetapi berdasarkan pengetahuan juga tentang apa-apa masalah yang ada. Sebenarnya bukan masalah apa ya, mungkin ketidakseimbangan di lapisan air di muka bumi. Nah, kurang lebih nanti apa yang kalian ketahui tentang hidrosfer? Air yang mana? Air yang ada di bumi berarti ada air yang di lapisan, benar-benar di bumi yang kita pijak, berarti di tanah dong, di darat dong. Dan air yang ada di lawannya darat berarti apa? Laut. Oke. Seperti kita ketahui nih, kalau kalian juga udah belajar membuka Google Earth ya, gitu kan? Kalau dilihat dari luar angkasa, bumi kita warnanya biru. Biru itu memang pantulan warna dari air yang memantulkan sinar matahari. Tapi kalau daratan hijau ya, gitu. Karena lebih kuat tanaman daripada tanahnya yang terekam oleh kamera di luar angkasa gitu. Nah, kemudian nanti seberapa jauh nih atau seberapa nih yang kalian tahu tentang hidrosfer? Ibu minta izin, bukan ngetes ya. Kalian menjawab beberapa soal gitu kan. Ibu apa yang kalian ketahui tentang hidrosfer? Bolehkah minta tolong dioper? Oper, ini 3 ke kelompok sana. Oke, yang ini 4 di sini. Maksimal kita 10 menit ya. Apa nih kira-kira yang aku tahu tentang hidrosfer? Apa ya? Ibu bagikan KPD ya. Untuk kelompok perairan laut. Kemudian kelompok ini juga
Ini perairan darat, ada raja, Ridho dan sebenarnya kan gini nih, ini kan siklus hidrologi nih, kan berarti itu perputaran air ya. Nah, jumlah kalau dari kalimatnya ini misalnya kan jumlah air di bumi itu emang selalu tetap, kayak nggak tambah nggak kurang gitu kan. Cuma kok ada sih daerah yang kekurangan, ada daerah yang kelebihan. Kelebihan itu kan misalnya tuh banjir gitu kan, yang kekurangan misalnya kering banget. Nah, terus ada yang kelebihan, tapi dia disebut krisis air bersih gitu loh. Dia banjir kelebihan. Nah, kalau menurut kalian ini fenomena yang krisis air bersih itu bagaimana gitu kan? Jadi pendapat kita. Bukan. Gitu kan. Tapi pendapat kita udah seperti ini. Gak apa-apa. Gitu kan. Terus kalau menurut kalian diskusi, kira-kira solusinya tuh harus ngapain gitu kan? Yang sederhana aja, yang menurut kalian ini gitu kan? Ya. Iya, kalau kita lihat yang di situ lebih parah lagi ya. Itu ibu dapat di daerah aslinya sungainya itu Sungai Cilengsi. Dulunya itu dari ini enggak dari media sosial juga, bukan langsung yang untuk. Itu kan awalnya hulunya kan dari Cilengsi. Begitu nyampe perbatasan Bekasi di daerah perumahan Vilanus Indah itu bau hitam, dan sampai-sampai ada yang suka memelihara ikan di mana ya, di akuarium gitu, ada ikan sapu-sapu kan ya? Ikannya ke bawah. Dia tuh tugasnya apa? Buatnya aku kan bersih ya. Itu kalau dari gambar yang di sana itu bangkai ikan sapu-sapu banyak. Oh, ini. Nah, berarti saking tidak bisa dia bertugas. Jadi iya udah gitu. Nah, ini akibatnya nih dari yang sampah kasar sampai yang zat kimia berbau dan begitu. Kalau kita ini di Bogor, alhamdulillah gitu kan, masih segar. Nah, menurut kalian ini fenomena dari pencemaran air ya kan? Dan kira-kira apa itu sebabnya? Memang ulah manusia, kembali memang ulah manusia. Dan sementara menurut kalian kelompok perairan darat apa yang harus dilakukan sih secara ini apa? Ya. Manggil Pandawara. Yang tulis kan bisa apapun gitu kan. Bisa kebaca ini siklus hidrologi ini. Kalau materi siklus hidrologi kan yang pendek, yang sedang, dan ini kan sudah menengah. Itu kalau krisis air bersih ini mengerti kira-kira krisis air bersih kan beritanya kalau misalnya kayak di DKI banjir, berarti itu berlebih kan airnya, tapi itu benar bersih sampai akhirnya ada perusahaan daerah air minum kan. Nah itu timbulnya karena krisis air bersih ini. Bisa? Oke. Nah, oke, ketik. Baca dulu Pak. Mengenaskan. Pendapat. Ini sampai ini kalau laut ya kan? Jangan langsung. Terbawa segitu banyaknya. Di sini kan bukan sini yang ini. Bayangkan aja ini yang banyak di daerah, berarti di Muara tuh, ya, di Ancol bisa kalau di DKI, ya kan. Terus enggak, kalau ke Bogor kan dia nggak punya, justru di awalnya. Sungai di daerah Bogor itu kan bersih sebenarnya, masih ini. Sampah kasar pun itu masih sedikit ya. Iya. Dan akhirnya mengumpulnya itu di muara. Ada yang namanya di DKI itu kan ada namanya Muara Angke. Udah pernah ke Muara Angke? Tahu kan ya? Ada itu. Ya, pasar ikan betul. Sampahnya seperti apa di muaranya ya? Maksudnya di air sungainya ke perbatasan air laut.
gitu kan? Ini kumpulan berjuta-juta manusia membuang sampah. Yang pertama itu mana pendapat kalian tentang fenomena tersebut? Nah di sini di fenomena tersebut di perairan darat juga menurut pendapat kami fenomena tersebut adalah fenomena yang seharusnya tak terjadi, namun kurangnya kesadaran dalam masyarakat. Bahwasanya dari masyarakat yang lainnya ada juga masyarakat yang membuang sampah sembarangan di jalan maupun di sungai, yang dimana sampah itu bertumpuk-tumpuk dengan terjadinya fenomena. Dari kelompok kami, penyebab atau faktor utama dari fenomena tersebut dapat berupa faktor fisik atau faktor sosial. Adapun faktor fisiknya adalah penumpukan sampah karena tak terbawa, sedangkan faktor sosial terjadi ialah karena banyak sekali masyarakat yang membuang sampah sembarangan ke sungai. Lanjut pertanyaan terakhir, solusi dari masalah tersebut. Solusi atau langkah utama yang dapat dilakukan adalah membersihkan secara menyeluruh, dan langkah berikutnya adalah melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang seberapa pentingnya kebersihan sungai dan mulai meminimalisir pembuangan sampah di daerah sana. Langkah selanjutnya adalah menegakkan peraturan tentang sampah di daerah tersebut. Pengen solusi yang ketiga, poin ketiga tadi. Poin ketiga ya. Masih menegakkan peraturan. Yang Menegakkan peraturan jika ada yang buang sampah sembarangan. Ketegasan dalam pelaksanaan. Oke. Iya, ada kayak pencemaran laut, terutama yang sampah-sampahnya itu. Yang kedua ada pencemaran kimia, kayak dari industri, pestisida, dan dari kimia lainnya. Yang ketiga ada minyak bumi, dia tumpukan minyak bumi dari kecelakaan kapal. Dan yang terakhir itu ada kehilangan habitat makhluk yang ada di lautan. Fenomenanya, menurut kami gambar ini ya. Lihat. Ada di. Menurut kami gambar tersebut menunjukkan gambar lautan yang terdiri dari banyaknya sampah, sehingga fenomena ini adalah pencemaran sampah laut. Yang kedua, hal atau kegiatan yang menyebabkan. Menurut kami, kegiatan yang menyebabkan hal itu terjadi ialah masuknya bahan kimia, limbah padat, pembuangan unsur radioaktif, limbah industri dan pertanian, tumpahan minyak dan lain-lain. Nah, dari semuanya itu disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari masalah tersebut yaitu kita harus mengurangi pemakaian limbah, khususnya jangan buang sampah ke laut, terus kurangi penggunaan sampah plastik, jangan sembarang, terusnya jaga pelestarian habitat. Tadi kan yang solusinya itu kan hanya solusi ya biar nggak terjadi kan. Gimana kalau misalnya pencemaran sudah terjadi, solusinya itu gimana? Ya kalau udah terjadi terlanjur tercemar. Contohnya yang apa misalnya? Kan kalau tidak salah tadi disajikan 4 ya. Pencemaran plastik. Iya kan ada plastik. Ya, pencemaran kimia. Iya. Minyak bumi. Kehilangan habitat. Nah, yang mana misalnya yang sudah terjadi menurut? Mungkin yang kita ada banyak contohnya, ada pencemaran sampah, plastik, minyak bumi. Nah itu diapakan gitu kan? Mungkin ya diapakan. Nah ambil salah satu itu. Mungkin minyak bumi aja ya. Oke, tumpahnya minyak ini misalnya. Jadi kalau Silakan. yang pertama dulu, jadi kalau yang kimia itu biasanya dilawan lagi dengan bahan kimia di industri untuk dinetralin lagi, biasanya seperti itu. Misalkan udah kena tumpahan zat apa, nah biasanya tuh nyari counter. Air bekas nuklir itu masuknya ke mana? Apakah termasuk juga pada yang kimia tadi atau gimana? Terus ada solusinya gak kalau gitu? Nanti kalau belum beroperasi sementara Indonesia belum membuang limbah ya, gitu nggak kita pikirannya? Tapi kalau yang di Jepang, ya kasus yang gitu, apa yang dilakukan pemerintah di Jepang? biar enak ya kan kepenuhan plastik udah. Iya. Sampai detik ini belum tertangani ya. Iya. Apa saja sih yang digolongkan sebagai perairan laut? Yang artinya yang benar-benar bilang perairan laut ya.
Kalau misalkan sungai kan dia mesti mencakup daratan, danau juga. Yang lain danau kan cuma daratan. Masuknya ke laut ya? Kalau tuh yang kayak gitu yang cekungan. Ini kayak ini kan kayak danau terus ini kan kayak ada gunung. Jadi masuk ke dalam kayak danau Toba gitu atau kayak enggak. Danau jelas danau. enggak sih kalau danau kan di dalam gitu. Dulu kayak gitu. Kayak Raja Ampat lah. Teluk itu laut yang menjorok ke daratan. Laut yang masuk ke daratan, berarti lengkungan bukan cekungan ya. Melengkung ke arah daratan kan, itu namanya teluk. Kayaknya harus ke sana dulu. Oh, harus ke sana. Mana? Jadi itu harus ngetewek. Bisa Ibu bantu. Mungkin perairan laut itu memang adanya ya di laut. Kalau laut yang luas, otomatis disebutnya lautan, samudra gitu kan. Tapi kalau yang tadi laut sampai ke pinggir laut, pantai, teluk dan tanjung. Kalau tanjung kebalikan dari teluk kan. Kalau teluk itu laut yang menjorok ke daratan, kalau tanjung daratan yang menjorok ke lautan. Jadi perairan laut kurang lebih hanya meliputi. Sudah ada lagi. Soalnya kan, jadi kan di sini itu intinya laut dengan banyak sampah. Nah, berdasarkan jika dicari tahu penyebabnya itu, yang paling banyak atau mayoritas sampah yang berada di laut itu adalah merupakan sampah atau kemasan hasil konsumsi. Jadi kayak misalkan salah satunya contoh styrofoam ataupun botol-botol bekas minuman. Nah, jadi bisa disimpulkan juga penyebab utama dalam banyaknya sampah yang ada di laut ini adalah yang pertama itu sampah itu sendiri, dan yang kedua itu merupakan kegiatan konsumsi, karena dari kegiatan konsumsi yang tidak bertanggung jawab akhirnya sampah bekas konsumsi pun berakhir di laut. Susah terurai. Jadinya itu adalah hindari alat makan yang sekali pakai. Jadi usahakan menggunakan alat makan yang bisa digunakan berulang kali. Yang keempat adalah menggunakan kantong belanja bukan plastik. Jadi hindari penggunaan plastik juga seperti tadi, agar karena plastik itu pertama sekali pakai dan terurainya cukup lama juga. Dan yang terakhir solusinya adalah jangan buang sampah sembarangan. Nggak boleh pakai kemasan yang sekali pakai. Jadi kayak misalkan jadi pakainya itu yang gampang terurai, kayak daun pisang dan pisang, daun jati. Nah, terus itu jadinya bisa dibuang dan mudah terurai. Oke. Di situ ada pertanyaan. Jumlah air yang ada di bumi selalu tetap, tidak pernah berubah ataupun berkurang. Namun mengapa terkadang di suatu daerah terjadi kekurangan air, terutama air tanah? Nah, salah satu masalah dari berlangsungnya siklus air ini adalah krisis air bersih. Terus kita punya pendapat nih, kelompok 5 punya pendapat. Fenomena apa sih yang terjadi pada siklus hidrologi tersebut? Dalam suatu daerah ada yang kelebihan atau yang kekurangan. Kok bisa? Nah, menurut pendapat saya, yang kelebihan itu adalah mungkin yang kena banjir, tsunami, atau kelebihan air dalam sungainya sehingga meluap kemana-mana. Dan untuk yang krisis air bersih, itu juga termasuk masalah kan? Dan kenapa bisa ada yang kurang airnya? Kenapa bisa kurang air bersih? Mungkin salah satu faktor utamanya yang saya amati dan saya cari tahu mungkin adalah kurangnya infrastruktur air bersih dalam suatu daerah. Misalnya di Papua, orang Papua itu kalau ambil air kan harus dari kali atau gitu kan. Kurangnya pengamatan dari pemerintah. Itu salah satu contohnya adalah penumpukan sampah di saluran air yang mengakibatkan terhambatnya aliran air di saluran air. Dan ada juga pembangunan jalan yang menghambat prosesnya serapan air ke sana. Bagaimana solusi dari masalah tersebut? Untuk masalah sampah di saluran, harus ada kesadaran dari masyarakat sendiri untuk melakukan kerja bakti atau membersihkan selokan saluran. Dan jika ada pembangunan aspal, harus ada pembangunan selokan pula atau drainase. Kan gitu. Nah, itulah teman-teman, itu adalah mungkin dari kita pakai dari yang awalnya itu air hujan. Air hujan itu bakal jatuh ke tanah dan dia bakal diserap oleh tanah. Lalu dari tanah itu bakal kembali lagi ke laut. Mungkin sederhana segitu. Secara dari pulau lagi kalau bisa lakukan seperti itu nanti saya tahu lagi.
Jadi kalau misalnya mau mencari penjelasan tentang siklus hidrologi, menurut saya penjelasan saya adalah dari laut menguap menjadi awan hujan. Kalau awan hujan itu datang ke darat, lalu dari darat itu dia air hujannya jatuh ke tanah, dan akhirnya tanahnya itu menyerap air tersebut. Dan dari air tersebut bakal kembali lagi ke sungai. Lalu dari sungai itu bakal kembali lagi ke laut. Kalau penguapan itu kondensasi gitu kan. Jadi tentu saja sangat mempengaruhi, karena ternyata siklus air itu bakal mungkin terhambat. Yang seharusnya turun hujan, lalu tidak turun hujan. Mungkin ambil contohnya Afrika. Ternyata kan di sana mungkin jarang terjadi hujan, sehingga ya jarang terjadi hujan, sehingga siklus air tentu terhambat dan akhirnya ya terhambat. Jadi turun hujan itu tuh di Afrika terhambat. Hanya turun hujan gitu. Mungkin kalau secara logika Afrika itu kan jauh dari laut, bagian panas. Walaupun kita berada di kota Bogor, kita kenalnya sebagai kota hujan, banyak air. Tetapi pada saat musim kemarau kemarin, benar-benar itu kemarau. Kalau yang ibu tahu, memang siklusnya itu siklus dunia, karena pengaruh dari low spotnya matahari juga. Matahari itu punya siklus 10 tahunan, sehingga mempengaruhi bumi. Pasang surutnya air otomatis mempengaruhi air yang menguap, yaitu tadi secara tidak langsung mempengaruhi siklus air, presipitasi turunnya hujan juga yang tadinya harusnya turun di Bogor ternyata ada iya gitu kan, dorongan angin, akhirnya turunnya hanya di daerah puncak. Alhamdulillah Bogornya tidak kekeringan, tapi di daerah sekitarnya Bekasi, Depok, Tangerang, itulah yang mengalami krisis air dan bahkan air bersih. Hidrologi, jumlah air yang ada di bumi selalu tetap tidak pernah bertambah ataupun berkurang. Namun mengapa terkadang di suatu daerah terjadi kekurangan air, terutama air tanah. Jadi pendapat saya tentang fenomena tersebut yaitu kenapa sih di daerah tertentu tuh ada yang disebabkan oleh penggundulan hutan atau yang menyebabkan proses transpirasi hanya meluapkan sedikit air atau ke atmosfer yang mengakibatkan air tanah dan sumber air bersih lainnya menjadi kering. Dan alasan kedua yang kedua adalah karena kebiasaan orang-orang di daerah tersebut yang membuang limbah ke perairan darat yang ada di daerah tersebut dan menyebabkan tercemarnya air bersih yang menghambat. Masalah tersebut dengan menghemat air, tidak membuang sampah pada saluran air, menanam pohon atau reboisasi, dan membuat tempat penampungan hujan. Hujan atau lebihnya siklus hujan itu ya siklus hujan itu berkurangnya gara-gara penggundulan hutan secara berlebihan oleh manusia. Jadi saat proses ke atasnya uap air menjadi gas itu berkurang. Apakah siklus hidrologi berpengaruh kepada sumber daya air atau sebaliknya? Sama air yang ada di bumi ini. Jadi kalau siklusnya ini terganggu, kemungkinan penyebaran airnya itu nggak merata, gara-gara yang tadi hutan itu ditebang-tebangin. Penguapan dari hutan yang kita kenal transpirasi berarti ya, jadi berkurang. Nah maksudnya Andri mungkin ada yang lainkah yang mempengaruhi sebuah siklus selain penggundulan hutan gitu loh. Ada loh tadi tuh sempat disebut apa tuh? Sedikit sama Reza di satu kata aja. Iya, mungkin dia tidak terasa. Apa? Biasa ini orang-orang di
Bukan. Yang lain. Melakukan. Clue katanya tuh I. Bukan. Inspirasi bumi. Sepuh. Inspirasi bumi. Terakhirnya juga I. Infiltrasi bumi. Apa? Infiltrasi bumi. Bukan. Infiltrasi. Kegiatan. Irigasi. Bukan. Inflasi. Habis IN, oke, IN Indonesia terus ini. Kan kegiatan oleh kan tadi ada satu kata industri. Jadi gini kalau ibu tambahkan ya sekaligus kami ini kelompok khusus di siklus hidrologi juga. Industrinya bukan industri yang bom industri bukan. Contohnya begini, ada sebuah industri yang menggunakan air bersih ngucur terus dalam proses produksinya. Loh, kalau aku memang yang menggunakan air bersih ya. Tapi dalam proses produksinya, contoh nih ya, industri penambang. Gitu, walaupun sepertinya diambil dari sungai, tapi dari sungai itu sudah disaring. Mereka memerlukan air bersih. Walaupun itu di penambangan yang jauh dari pemukiman, merambat lagi ke pemukiman. Berapa banyak pemukiman yang dibangun sehingga konversi lahan berubah, ya kan? Nah, secara tidak langsung berpengaruh terhadap siklus hidrologi. Oke, mungkin ada yang lain masih? Air minum, PDAM. Pedam. Ya kan? Nah, referensinya atau dasarnya seperti itu yang akhirnya diambil oleh pemerintah walaupun dilimpahkan kepada daerah. Makanya menjadi perusahaan daerah untuk mengolah air minum. Jelas harus air bersih. Kalau nggak bersih, bau. Oke, terima kasih. Sudah yang bagian nya, nah, namanya jangan lupa. Ini asesmen sumatif bab materi hidrosfer. Kurang lebih semoga nanti mungkin tidak tahun ini 2 tahun setahun yang akan datang. Karena materi ini pasti oke. Sudah semua ya berarti. Terima kasih atas pembelajaran kalian. Belajar hidrosfer itu menyenangkan ya? Menyenangkan. Dan insya Allah materi ini nggak sulit kan diingatnya. Walaupun siklus hidrologi itu ada kayak istilah infiltrasi, apa tuh infiltrasi? Penyerapan. Tuh keren. Kemudian apa tadi presipitasi? Turunnya curah hujan. Turunnya air hujan, kondensasi dan lain-lain itu di siklus hidrologi dan permasalahan di perairan darat dan laut. Oke, sudah tidak ada yang terlewat sepertinya ya. Awan terlewat, awan itu berjalan terus sesuai dengan kehidupan kita. Ibu akhiri, mohon maaf sebesar-besarnya jika banyak kata, banyak candaan yang menyinggung hati kalian. Oke, terima kasih, keren kalian, salut. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keterampilan presentasi kelompok 1. Nah, ini untuk yang asesmen diagnostik. Oke, kita susun.